Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa ya, melanjutkan pertemuan kuliah di minggu sebelumnya, minggu yang kelima. Nah, di sini ya pertama ya kita bersyukur pada hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Semoga kita semua diberi kemurahan yang Maha Kuasa agar kita bisa menjalankan dengan penuh sukacita. Semoga kita dapat barokahnya bulan Ramadan. Nah, di pertemuan hari ini saya akan menyampaikan ya mungkin tidak sekali tetapi akan ada 2 sesi untuk pembahasan tentang jenis korosi. Nah, di sini ada sebuah skema ilustrasi untuk mempermudah saudara untuk membagi jenis-jenis korosi itu. Biasanya korosi ada yang jenisnya uniform corrosion, ya uniform corrosion, korosi yang secara umum merata pada permukaan benda kerja. Biasanya korosinya adalah atmosferik. Nampak di permukaannya ada warna karat yang kecoklat-coklatan, ya crispy brownish istilahnya dulu yang pernah kita bahas. Nah, nanti mungkin akan lebih detailnya ada di pembahasan berikutnya. Kemudian ada istilah juga erosion atau ya erosion corrosion. Ya, ini juga berkaitan dengan jenis-jenis korosi yang lain. Ya, ada cavitation corrosion, ada fretting corrosion. Ya, ini nanti pembagiannya di belakang. Ada dealloying. Ya, dealloying kalau alloying pemaduan, dealloying pengurangan paduan. Ya, misalkan dekarburisasi. Kalau karburisasi itu penambahan unsur karbon, kalau dekarburisasi berarti hilangnya sebagian karbon. Ya, dan bentuk-bentuk dealloying yang lain. Kemudian ada intergranular corrosion. Ya, korosi yang terjadi pada batas butir. Ya, ini intergranular. Ya. Kemudian ada microbiologically, ya, corrosion. Ya, misalkan nanti ada sulfate reducing bakteria, ya. Kemudian ada juga environmentally, ya, induced cracking. Ada hydrogen damage, ada stress corrosion cracking, ya, corrosion fatigue cracking. Kemudian ada hydrogen induced cracking, ya, dan seterusnya. Kemudian ada pitting. Ini yang banyak juga terjadi, pitting corrosion, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya pada celah yang sempit karena lingkungan yang korosif dan ada inklusi. Kemudian crevice corrosion. Ya, crevice corrosion, korosi yang terjadi pada celah-celah yang sempit. Ya, adanya celah antar logam, ya. Bisa jadi juga corrosion under insulation. Ini yang sering dibahas dalam terminologi biasanya di pipeline, piping itu biasanya ada istilah corrosion under insulation. Ya, inspeksinya seperti apa? Ada aturannya di API 570. Kemudian ada under film corrosion, ya, poultice, ya, corrosion. Kemudian yang mungkin juga sangat fenomenal adalah apa yang disebut dengan galvanic corrosion. Ya, korosi yang diakibatkan oleh dua material yang berbeda jenisnya. Perbedaan EMF-nya itu akan bisa menyebabkan satu jadi anoda, satunya jadi katoda, sehingga akan terjadi peristiwa korosi. Ini kurang lebih skematis dari
materi kita yang nanti akan saya sampaikan di 2 pekan. Nah, berikutnya adalah di sini atau bentuk-bentuk jenis atau bentuk-bentuk korosi. Harapannya adalah nanti saudara akan bisa mengklasifikasikan bentuk atau jenis korosi berdasarkan kenampakan yang ada di dalam permukaan material, baik secara visual maupun dengan alat bantu. Kemudian juga bisa mendeskripsikan mekanisme terjadinya serangan korosi seperti apa. Kemudian memberikan saran pengendalian korosi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tahu klasifikasinya, kemudian bisa mendeskripsikan mekanismenya, dan tentunya yang penting adalah bagaimana saran pengendaliannya. 3 poin itu menjadi penting buat kita dalam belajar bab korosi. Nah, yang pertama adalah korosi uniform corrosion. Ya, karena ini sering terjadi pada hampir semua logam di sekitar kita, sering kita dapati bentuk-bentuk korosi yang seragam ini, uniform corrosion. Nah, kalau kita lihat ya korosi seragam ya yang biasanya ya menyerang pada benda sehingga benda tersebut akan terjadi kehilangan massa yang besar dan paling banyak terjadi. Nah, biasanya cirinya adalah serangannya merata ya di permukaan logam. Kemudian makin lama makin tipis ya, dan berikutnya terjadi kekeroposan ya, kemudian tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja dan akhirnya bisa ambruk, misalkan dari pagar di atap rumah dan sebagainya. Nah, dari segi inspeksi korosi ya, korosi seragam relatif mudah. Ini sangat mudah dideteksi dan nampak dan mudah juga diramalkan ya, karena biasa terlihat ya, tidak berada di tempat yang tersembunyi, terbuka biasanya ya. Kalau saudara misalkan lihat di terminal bis atau di tempat-tempat pengumpulan barang rongsokan, itu banyak terjadi peristiwa korosi yang sifatnya korosinya adalah general atau uniform corrosion. Nah, korosi di dalam pipa sebagai contoh atau korosi yang tersembunyi pada struktur yang terpendam atau terendam merupakan contoh yang mana serangan bentuk korosi yang paling sederhana, tetapi harus tetap dimonitor. Nah, kemudian ya mendesain suatu sistem dengan menambah ketebalan untuk mengantisipasi hilangnya korosi, atau biasanya orang menyebut dengan istilah corrosion allowance. Jadi corrosion allowance itu tambahan yang diberikan kepada plat atau pipa sesuai dengan desain. Tambahannya itu fungsi dari apa? Dari desain time-nya plus laju korosinya. Ya, misalkan supaya material itu bisa tahan 20 tahun, maka harus ditambahkan berapa. Ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengukuran ya ketebalan dengan melakukan pengujian wall thickness, UT wall thickness bisa. Nah, ini contoh ya korosi seragam ya mengenai semua permukaan dan nampak adanya warna kecoklatan. Nah, untuk mengetahui uji ini, untuk mengetahui jenis laju korosi ini, uniform ini, biasanya diuji dengan menggunakan HSTM G31. Ya, ini salah satu cara untuk melakukan pengujian immersion, pencelupan. Nah, kemudian ini ada beberapa standar yang lain yang bisa diacu untuk melakukan pengujian-pengujian yang ada. Nah, pengendalian korosi
ya dilakukan ya dengan cara seleksi bahan yang memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang dihadapi. Kemudian pelapisan coating juga bisa menghindari terjadinya korosi. Kemudian juga perlakuan permukaan, ya membuat lapisan oksida seragam di permukaan logam, atau juga menggunakan inhibitor, ya juga bisa memasang proteksi katodik, ya katodik protection, ya yaitu metode arus terpasang atau metode anoda tumbang. Kemudian mendesain sistem dengan drainasi yang sesuai sehingga tidak ada cairan yang diam. Ya, cairan diam di permukaan logam akan menyebabkan peristiwa korosi. Makanya diusahakan agar tidak ada ya ini cairan yang mengendap diam di suatu tempat yang pasti berpotensi menjadikan korosi. Kemudian menerapkan perawatan dengan jadwal yang rutin, ya pembersihan permukaan, ya kemudian melihat kondisi supaya tidak ada kontak yang menyebabkan terjadinya peristiwa korosi. Kemudian berikutnya adalah korosi lokal atau korosi yang terjadi pada area yang spesifik. Ya, diantaranya korosi-korosi jenis ini adalah korosi piting, sumuran. Nah, ini sumuran ini ya korosi yang banyak terjadi. Ya, korosi lokal yang bentuknya sumur. Biasanya terlihat kecil di permukaan, tetapi kadangkala memiliki morfologi yang berbeda di bagian dalam dari logamnya. Nah, misalkan seperti ya terlihat kecil di permukaan tetapi di dalam bentuk curug atau lubang. Ya, melubangi dinding pipa ataupun bejana. Nah, korosi ini juga terjadi permukaan logam yang kontak dengan cairan yang diam. Ya, atau mengalir lambat. Ya, diam, di situ ada korosi, kelihatannya kecil di atas tapi sebenarnya di dalam ya sudah cukup banyak. Nah, korosi sumuran lebih berbahaya dibanding korosi seragam. Ya. Nah, karena lebih sulit dideteksi, ya diprediksi, antisipasi dengan desain. Nah, lubang kecil dengan kehilangan logam yang sedikit bisa menyebabkan kegagalan seluruh sistem. Hanya jumlah kecil logam terkorosi, tapi adanya lubang bisa mengakibatkan repair peralatan dan sangat mahal. Contoh, ya ada bencana akibat adanya satu lubang adalah peledakan saluran bawah tanah, ya membunuh 215 orang di Guadalajara, Meksiko, ya, tahun 92. Ya, yang menimbulkan ledakan beruntun yang merusak 1.600 bangunan dan melukai 1.500 orang. Ini ada rujukannya. Nah, lubangnya bisa diilustrasikan seperti ini bentuk-bentuknya. Ya, sempit, dalam, dangkal dan lebar, elipsid. Kemudian di bawah permukaan, ya. Kemudian under cutting begini, serangan vertikal, ya serangan butir horizontal. Nah, ini macam-macam bentuk ya dari korosi sumuran. Nah, interaksi yang rumit, faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan yang besar bagaimana korosi sumuran mulai terjadi dan berkembang pada situasi yang sesungguhnya. Hal yang secara plastik penting pada korosi piting ini adalah ketebalan logam dan laju penetrasinya. Nah, laju penetrasi turun bila jumlah lubang bertambah. Hal ini disebabkan piting yang berdekatan akan berbagi daerah katodik dan mengendalikan rapat arus yang bisa mengalir. Nah, sebuah lubang berkembang melalui 4 tahapan. Ada inisiasi, ada propagasi, ada terminasi, ada reinisiasi. Inisiasi itu adalah awal terbentuknya lubang.
propagasi adalah penjalaran, terminasi penghentian lubang, dan reinisiasi adalah terbentuknya lubang yang baru. Nah, tahap inisiasi dan propagasi, ya, faktor yang mendukung inisiasi pada korosi sumuran ini, ya, diantaranya adalah rusaknya lapisan oksida pada suatu tempat, ya, kimia air yang menyebabkan pecahnya selaput pasif, ya, misalnya keasaman, ya, menyebabkan lapisan oksida menjadi kurang stabil. Kemudian juga korosi piting lokal ini terlokal atau aplikasi lapis lindung permukaan yang buruk, ya, adanya struktur logam yang tidak seragam, ya, inklusi misalkan itu bisa menjadi titik penyebab terjadinya inisiasi dari korosi terlokal. Nah, biasanya ya berkembang inisiasi lubang karena adanya anoda yang tidak normal di sekelilingnya. Ya, permukaan normal yang katodik atau adanya katoda tidak normal disekelilingi oleh permukaan normal yang lubang akan berbentuk, ya, karena korosi. Nah, propagasi terjadi kenaikan laju serangan, ya, karena perubahan lingkungan. Daerah anodik menjadi lebih asam, di lingkungan katodik menjadi lebih basah. Lubang mungkin berhenti berkembang karena kenaikan tahanan dari sel lokal, baik karena terisi produk korosi, terbentuk lapisan pada katoda, dan lain-lain. Ya, jika permukaan sebuah lubang dikeringkan, maka korosi piting akan terhambat. Ya, paling tidak untuk sementara. Jika dibasahi kembali, maka beberapa lubang akan reinisiasi. Pergerakan larutan di atas permukaan logam sering menurunkan atau bahkan mencegah piting. Ya, untuk bisa dikatakan korosi piting terjadi jika cairan berada dalam kondisi diam atau stagnasi. Jadi cairan yang diam itu membahayakan karena akan dapat menjadi awal inisiasi terjadinya korosi piting. Nah, korosi ini seringkali dihubungkan dengan bentuk korosi lain, bisa jadi korosi intergranular dan retakan, ya, misalkan. Nah, korosi celah akan dibahas secara tersendiri, ya. Nah, para praktisi yang bertanggung jawab pada korosi di tanah pipa terpendam selalu memperhatikan kedalaman pit maksimum yang ditemukan pada struktur terpendam. Ya, hal ini berkaitan dengan persentase struktur yang diinspeksi. Ya, penemuan piting yang terdalam memerlukan inspeksi yang lebih detail pada struktur keseluruhan. Jika luasan yang diinspeksi turun, maka probabilitas menemukan aktual pit yang terdalam juga menurun. Nah, di sini ada standar pengujian korosi piting, ya, misalkan ASTM G48. Kemudian evaluasi hasil pengujian dilakukan standar ASTM G46, ya, untuk acuan-acuannya. Nah, standar tersebut juga disebutkan korosi sumuran dievaluasi berdasarkan bentuk dan kerapatan ukuran serta kedalamannya. Contoh ilustrasinya seperti ini. Ya, misalkan kerapatannya berapa jumlahnya per meter persegi, kemudian ukurannya berapa milimeter persegi, kedalamannya berapa. Nah, ini masing-masing ada ilustrasi. Ya. Kemudian cara pengendaliannya adalah, ya, karena korosi ini terbentuk proses elektrokimia, maka korosi piting bisa dicegah dengan proteksi katodik protection. Menggunakan inhibitor, kemudian aplikasi lapis lindung permukaan dengan logam lain yang bersifat anodik, misalnya lapisan seng di atas baja, ya, seng di atas baja. Nanti sengnya akan termakan. Pemilihan material yang tahan terhadap korosi piting. Sebagai contoh, untuk tipe stainless steel, ketahanan terhadap korosi naik jika PREN
fitting resistance equivalent number naik. Rumusnya BREN adalah CR plus 3,3 MO plus 0,5 W ya ditambah 16 N. Kemudian yang berikutnya adalah crevice, ya crevice corrosion. Ya, korosi celah ini masuk kategori korosi terlokal, ya. Ya beda dengan pitting. Ya, korosi celah ya memang karena ada celah-celah yang terjadi di antara pertemuan permukaan logam. Ya, misalnya di dalam desain sambungan pada saat melakukan desain join itu jika ada celah-celah yang memungkinkan udara ataupun cairan masuk, nah itu punya potensi untuk terjadinya crevice corrosion. Nah, di sini permukaan logam bisa saja terbuat dari material yang sama ataupun tidak sama. Ya, yang jelas terjadi di bawah kerak bisa endapan, fitting yang longgar, ya fitting yang longgar, gasket yang cairan bisa masuk ke dalam celahnya, celah bisa tumbuh ke dalam dari permukaan yang terbuka ke udara atau dalam struktur yang terendam. Nah, mekanismenya ada 3 tahapan. Di sini tahap perbedaan kadar oksigen antara bagian celah dengan luar celah. Kemudian karena kadar oksigen yang rendah di dalam celah, maka di dalam celah hanya terjadi reaksi oksidasi. Ya, karena terjadi reaksi oksidasi, di situ dia berperan sebagai anoda. Dan di luar mendapatkan pasokan elektron dari dalam celah, berperan sebagai katoda. Maka kondisi ini terbentuk kombinasi anoda sempit dan katoda yang luas. Ya, kondisi yang akan memperburuk serangan korosi. Anoda sempit, katodanya luas, maka mudah termakan. Ya, yang ketiga adanya ketidakseimbangan elektrikal di dalam celah, terlalu banyak ion dan memicu pembentukan lingkungan yang sangat korosif yang mempercepat serangan korosi berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasinya, ada logam, kemudian ada crevice, ada water di sini, ya water. Nah, kemudian ada produk korosinya di sini mulai terbentuk. Ya. Semakin lama semakin parah. Ya, ini anodanya yang termakan. Ini ada corrosion produknya. Ya, korosi. Kemudian di sini adalah katodanya. Nah, contoh kasus korosi celah. Ya, adalah korosi celah, korosi voltis pada mobil. Ya, contoh-contohnya sangat banyak. Ya, join sambungan lap join misalkan yang dilakukan riveting, lap join rivet itu memungkinkan adanya celah dan kemudian terjadi peristiwa korosi. Ya, banyak contoh-contoh. Nah, ini memungkinkan terjadinya korosi-korosi pada bodi mobil. Atau juga di sekitar kita, di rumah kita, di pagar itu ada slot yang juga bisa menjadi tempat crevice corrosion. Yang berikutnya adalah corrosion under insulation. Ya, corrosion under insulation itu adalah korosi yang terjadi akibat insulasi. Ya. Nah, ini juga salah satu bentuk korosi terlokal yang sering dijumpai di industri kimia. Ya, di piping pipeline-nya itu juga karena ada insulasinya, maka memungkinkan dia bisa menjadi penyebab terjadinya korosi under insulation. Ya, masuknya air ya menjadi hal ya, ke dalam bahan isolator dan berdifusi ke dalam dinding dan akan mencapai daerah dinding pipa atau peralatan.
Ya, intinya bahwa di bagian dalam jika tidak cukup bagus kondisi insulasinya, jika air bisa masuk ke dalam, maka memungkinkan terjadinya korosi under insulation itu. Nah, karena di dalam daerah kering ya adalah zona yang pori-pori dari isolator terisi oleh larutan garam jenuh. Sehingga nanti ketika terjadi shutdown, perubahan proses dan temperatur dinding logam mengalami penurunan, ya zona tersebut jenuh bergerak ke dinding logam. Jika dipanaskan kembali, dinding akan kontak dengan larutan jenuh. Ya, suatu kondisi yang sangat korosif. Korosi bisa menyerang jaket, perangkat keras isolator, atau pipa alat-alat di balik isolator. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Nah, siklus kering dan basah karena masalah CUI merupakan ya pemercepat serangan korosi ya karena memicu terbentuknya bahan-bahan kimia agresif sehingga munculkan masalah korosi yang semakin buruk. Pipa dan isolator ya seringkali mentransfer gas ya pada sistem, misalnya berupa kebocoran, menyebabkan kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya yang ketiga, korosi interlokal ini adalah filiform corrosion. Filiform corrosion adalah bentuk khusus korosi celah yang terjadi di bawah coating organik atau metalik pada substrat baja, seng, aluminium, atau magnesium. Jadi korosi ini terjadi di bawah lapisan pelindung. Nah, filiform corrosion umumnya berawal dari cacat kecil, kadangkala mikroskopik pada coating. Ya, coating ada cacatnya, kemudian berkembang menjadi daerah terkorosi. Nah, serangan menyebabkan jaringan halus dari korosi yang berkembang sebagai lubang yang dangkal di permukaan logam di bawah material coating. Di bawah coating di bagian dalamnya. Nah, lingkungan mikro yang terbentuk pada filiform corrosion pada baja diilustrasikan pada gambar tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini alloy-nya, kemudian ada ya ini coating-nya, ada oksigen, ya kemudian stable corrosion product, ya higher oxygen, low oxygen, low pH, ya primary anode, kemudian ini primary cathode, ya akan menjadi bagian yang terkorosi. Nah, pada kasus ini terbentuk sel aerasi diferensial, tempat dengan kadar oksigen berbeda di bawah coating. Nah, konsentrasi terendah pada kepala filamen karena oksigen mendifusi melalui ekor yang porus ke daerah kepala. Sifat khas kondisi ini adalah daerah yang miskin oksigen, selalu memiliki pH yang lebih rendah, sehingga pemicu pelarutan logam yang lebih cepat. Pada baja nilai pH di kepala filamen berkisar 1-4 dengan potensial korosi 0,44 volt. Sebaiknya di daerah ekor mempunyai pH sekitar 12. Untuk aluminium potensial di kepala filamen sekitar 0,73 dengan perbedaan potensial sebesar 90 mV dengan daerah ekor dengan pH di kepala dan ekor masing-masing 1 dan 1,5. Lingkungan pH yang rendah selalu berkait dengan reaksi terjadinya gas hidrogen dan menjadi gaya yang kuat untuk melepas coat dari substratnya. Nah, pencegahan korosi celah ini adalah gunakan sambungan tumpul, bukan sambungan lap. Ya, butt joint, jangan lap joint. Memberikan sekat pada sambungan lap sehingga tidak ada celah yang terbuka. Rancang komponen dengan drainase yang sempurna sehingga tidak mungkin adanya cairan yang terjebak di celah-celah itu. Kemudian lakukan pemeriksaan secara teratur dan bersihkan peralatan. Hati-hati menggunakan bahan packing atau isolator thermal
yang bisa menyerap air dan kontak dengan logam. Nah, berikutnya ya korosi galvanik. Ya, korosi galvanik ini adalah korosi ya biasa orang menyebut dwilogam. Kenapa dwilogam? Karena galvanic corrosion terjadi jika ada dua benda atau material yang dikontak yang memiliki beda potensial. Nah, ini merupakan bentuk korosi yang terjadi jika dua material tak sejenis kontak di dalam elektrolit yang korosif. Nah, pasangan logam tak jenis, logam yang kurang mulia menjadi anoda dan cenderung mengalami percepatan jika banding dengan logam yang tidak dipasangkan. Sementara logam yang lebih mulia akan bertindak sebagai katoda. Nah, di situ ya pernah dilakukan percobaan ya di abad 18 oleh Luigi Galvani. Ya, sederetan percobaan di mana otot dan saraf seekor katak mengalami kontraksi ketika dihubungkan dengan konduktor bimetal. Ya, prinsip ini kemudian diterapkan oleh Alessandro Volta dengan membuat sel listrik yang pertama atau baterai. Nah, rangkaian dari cakram dua macam logam keduanya dipisahkan dengan penyekat dan diisi dengan larutan asam atau garam. Kemudian diaplikasikan ya dalam prinsip perlindungan logam oleh Humphrey Davy. Nah, korosi dari salah satu logam yang ditumbalkan seperti seng, magnesium, aluminium menjadi metode yang secara luas digunakan sebagai proteksi katodik struktur logam. Nah, deret galvanik ya pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, semakin tinggi beda potensial antara kedua logam dalam deret galvanik, jarak semakin jauh, maka semakin besar arus yang mengalir atau korosi semakin hebat. Nah, kemudian ada efek perbandingan luas permukaan. Semakin besar luas katoda dibanding anoda, maka ya reaksi reduksi semakin banyak atau reaksi katodik lain bisa terjadi sehingga meningkatkan arus galvanik. Dari sudut pandang ketahanan korosi, rasio paling dihindari adalah anoda sempit versus katoda yang luas. Efek ini digambarkan pada gambar berikut. Nah, berpengaruh perbandingan luas anoda dan katoda. Kiri, keling baja pada batang tembaga. Kanan, keling tembaga pada batang baja. Yang kiri adalah kelingnya baja, yang kanan kelingnya adalah tembaga. Awal percobaan ya B 6 bulan setelah dicelupkan dalam larutan NaCl 3% dan yang C ya adalah 10 bulan setelah dicelupkan dalam larutan yang sama. Nah, kalau dilihat dari deret galvanik bisa diketahui bahwa baja bersifat lebih anodik dibanding dengan tembaga, sehingga baja mengalami serangan yang lebih hebat jika dikontakkan dengan tembaga. Nah, efek ini ya akan dipercepat jika luasnya baja semakin kecil dibanding luas tembaganya. Ya, sehingga dengan begitu ya kalau bajanya lebih kecil ya artinya anodanya lebih kecil, maka dia akan terkorosi lebih hebat. Ya, jika dibandingkan dengan anodanya yang luas. Nah, kemudian pada kondisi tercelup, kebanyakan sistem air yang mana bisa memiliki konduktivitas listrik relatif rendah. Ya, jarang ditemui efek yang merugikan jika logam kontak memiliki luas yang sama. Namun jika elektrolit mempunyai konduktivitas yang tinggi, misalnya air laut, maka serius sangat mungkin terjadi. Nah, pengendalian korosi ini adalah gunakan satu jenis material. Ya, bila hal ini sangat dimungkinkan.
Jika campuran logam komoditi dipilih sedekat mungkin. Jangan memilih elektroda yang memiliki perbedaan yang elektro ya EMF yang semakin besar. Hindari perbandingan area yang tidak kehendaki, anoda sempit dan katoda yang luas. Kemudian pasang isolator, ya logam jenis, misalkan dengan masang gasket. Aplikasi coating dengan hati-hati, gunakan inhibitor ya untuk menurunkan agresivitas lingkungan. Hindari sambungan mur baut ya untuk material yang berjauhan dalam deret galvanik. Rancang bagian yang bersifat anodik lebih mudah dibongkar, pasang atau buat bagian tersebut lebih tebal untuk umur yang lebih lama. Ya, karena yang sering terjadi adalah rusaknya di anoda, maka kalau bisa dirancang model desain bongkar pasang yang memudahkan. Kemudian ada korosi deposisi. Korosi deposisi atau pengendapan ya adalah bentuk korosi galvanik yang masih sulit dipahami. Ya, pada korosi ini terjadi pitting di dalam lingkungan cairan diikuti dengan pengendapan ion logam yang lebih katodik di permukaan logam. Contohnya adalah air lunak mengalir melalui pipa tembaga akan mengangkut ion-ion tembaga. Jika air ini kemudian kontak dengan tangki baja galvanis atau aluminium, maka ion tembaga akan mengendap di permukaan baja galvanis atau aluminium. Endapan tembaga di permukaan baja ini menciptakan sel galvanik yang memungkinkan terjadi ionisasi atau korosi. Pitting juga bisa terjadi. Nah, korosi pengendapan merupakan masalah yang penting pada logam-logam aktif seperti magnesium, seng, dan aluminium. Ketika kontak dengan larutan yang mengandung ion logam yang lebih mulia, misalnya tembaga, ion tembaga dengan konsentrasi ppm mempunyai dampak yang cukup berarti bagi korosi aluminium oleh air. Ya, ini adalah jenis-jenis korosi yang bisa kita bahas. Ya, kalau saudara cari googling di YouTube ataupun di Google, maka akan banyak temukan jenis-jenis uraian dari jenis-jenis korosi ini. Ya, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya ya pada penjelasan materi tentang jenis-jenis korosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.